Apa nggak ikut kerja sama dia? Wah, udah Pak Rw balik sana. Stan gua mana? Lalu jagain Pradik mana stangnya, Man? Bolak. Sketsa komedi yang berbeda. Bang habisan pulsa kan? Iya. Mana nomor handphonenya? Apaan lu? Ganteng enggak minta nomor. Ikut yoga dulu ya. Iya Mami, nggak apa-apa. Jadi yang Mami maksud yoga itu bukan olahraga yoga, tapi yoga ini. Salfok, Salah Fokus hadir setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Trans TV. Kondang yang menyeret nama Hotman Paris dan Farhad Abbas kian hari kian memanas. Seolah tak ada yang ingin mengalah dalam kasus ini, keduanya diketahui sudah melancarkan aksinya yang bertujuan untuk saling menjatuhkan. Setelah sempat tak menggubri segala tuduhan yang dilemparkan Farhad kepada dirinya, kini pengacara bertubuh gempal itu akhirnya mengambil langkah tegas. Seakan menerima tantangan yang dituduhkan oleh Farhad, pengacara 59 tahun itu dikabarkan sudah melaporkan balik Farhad Abbas ke Polda Metro Jaya. Sementara itu di lain sisi meski sudah dilaporkan dengan 3 pasal sekaligus, Farhad Abbas rupanya tak merasa ketakutan dalam dirinya sedikit pun. Terlebih mantan suami dari Nia Daniati ini masih saja terlihat santai menanggapi serangan balik dari sang rival. Ya itu, ini kan memang bukan kita melaporkan dia memposting akun pornografi ke akunnya asusila gitu ya. Dia itu mencemarkan Indonesia. Jangan dibalik-balik kita mencemarkan, itu kan masih proses. Nah jadi kalau buat pemilik akun HP official itu nggak usah terlalu gegabah sehingga mau melaporkan kita, tunggu aja proses penyidikan. Atas segala perseteruan keduanya, opini publik seolah justru mengarah mengapa bisa Farhad dengan berani menantang pengacara sekelas Hotman Paris. Mendengar hal tersebut, Farhad pun membantah opini yang beredar. Menurut pengakuannya, jika dirinya bukan menantang Hotman Paris, melainkan ia ingin melaporkan akun Instagram pribadi milik musuhnya itu atas dugaan penyebaran konten asusila. Nah, jadi sedangkan ketika ditantang untuk melawan dia, saya bukan melawan nama atau pribadi Hotman Paris, tapi ini adalah persoalan pemilik akun ya, atau siapa saja yang bertanggung jawab dengan hukum. Nah, jadi yang menentukan dia di proses penyidikan atau di penjara atau tidak itu adalah polisi. Nah, jadi kalau saya sebagai warga negara punya peran gitu. Masa hanya Farhad Abbas yang melihat saksi-saksi yang lain kan mendukung dan melihat menyaksikan itu. Masalah yang lain tidak terekspos karena orang tidak akan mungkin mau pergi mengupload atau menyebarkan konten yang berbau asusila itu. Begitu kalian menyebarkan atau menyimpan, itu langsung kena juga sebagai turut serta bersama-sama. Itulah khususannya dalam Undang-Undang Pornografi maupun Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 1. Selain menduga akun Instagram milik Hotman telah menyebarkan konten asusila di media sosial, pengacara kelahiran Jakarta itu juga menduga bahwa Hotman sudah berupaya menghilangkan barang bukti. Kenapa pada tanggal 29 hanya penutupan aja, tapi kenapa pergantian handphone? Tanggal 29 terjadi, nah, tanggal 7 Agustus, kenapa ganti nomor handphonenya yang baru lagi? Orang kalau ganti ada persoalan itu kan gantinya yang kalau hilang ganti cukup handphone, bukan ganti nomor handphone. Nah, jadi upaya mengganti nomor handphone adalah upaya untuk menghilangkan barang bukti. Bukan Hotman Paris namanya jika tak aktif dalam media sosial untuk menceritakan setiap kasus yang ditangani. Namun kebiasaannya itu justru tak terlihat ketika namanya dilaporkan oleh Farhad Abbas. Pasalnya kini pengacara kelahiran Sumatera Utara itu terlihat lebih tertutup dari kasus yang kini sedang dihadapi. Sontak saja, apa ini pertanda jika Hotman Paris merasa takut lantaran bersalah dalam kasus ini? Saya juga tanya ke polisi gimana, mereka sangat tertutup. Kenapa Hotman diperiksa diam-diam? Karena ya itu tidak ada kewajiban untuk mengekspos ya, itu hak mereka kan. Ya, tapi kan kalau Hotman merasa tidak bersalah dan merasa aman-aman aja, kenapa malu bertemu sama wartawan? Kenapa giliran masukin ikan asin ke penjara dia panggil sama wartawan, giliran kita laporin dia diam-diam sembunyi kan? Bagai sebuah drama sinetron yang belum mencapai titik klimaks, perseteruan dua pengacara itu pun masih berlanjut. Melihat polemik yang terjadi membuat publik beranggapan apakah kasus ini berkaitan dengan adanya dendam pribadi seorang Farhad kepada Hotman yang belum terselesaikan di masa lalu. Sebenarnya nggak ada, cuman mungkin dia merasa itu aja, merasa tua ya, jadi sehingga mengentengkan kita yang muda-muda.
Bagai air susu dibalas dengan air tuba. Pantaskah kalimat tersebut cocok disematkan untuk apa yang dialami Farhad Abbas? Pasalnya, setelah sempat mengaku membantu menyelesaikan masalah yang dialami Hotman beberapa tahun belakangan, dirinya justru malah mendapat cibiran, nyinyiran, hingga cacian. Tanya sama dia, kalau udah harusnya nggak seperti itu sama yang muda-muda. Kita tahu, waktu dia mau dikeroyok sama Endrioso itu saya yang selamatkan dia. Kalau enggak, dia nggak tahu budi, nggak tahu balas budi sama saya. Kalau persoalan itu yang banyak menghina dan mempermalukan itu mereka. Gitu. Terutama kata-kata kere, miskin, itu kan diungkapkan dari orang kaya tersebut. Nah, kalau bagi saya, kalau orang miskin kan harusnya kita prihatinin, dihina. Kita mengaku sebagai lelaki sederhana pun dia marah. Gitu. Makanya saya kaget. Kalau sesama rekan kan tidak boleh seperti itu. Seolah sudah begitu geram melihat tingkah laku Hotman Paris, pengacara 43 tahun itu rupanya masih memiliki satu bukti lain dari kasus Hotman. Tanpa rasa takut, Farhad pun terang-terangan membeberkan dugaan kasus tindak asusila yang dilakukan oleh Hotman. Dan ada satu persoalan yang baru ya, persoalan baru yang masalah asusila juga. Saya tidak usah ungkapkan ya. Dan ini bukan Farhad Abbas cerita. Coba lihat Instagramnya mereka. Perbuatannya kan semi-semi asusila. Yang perbuatan yang kayak memasukkan perempuan, peluk, cium, semua kita punya data semua. Masa Komnas HAM perempuan tidak bisa melihat menilai begitu? KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Ya harusnya hal seperti ini ditutup karena ini merusak,